Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di simulasi ketiga kali ini, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, sebagai puja atau penggugat. Lalu yang kedua, ada Angga Pangestu sebagai mediator. Yang ketiga, ada Hafiz Ansari berperan sebagai Pak Hasan. Dan kami juga dibantu oleh Khairunisa Almas sebagai Ibu Halimah. Baik, langsung saja kita saksikan simulasi ketiga kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada para pihak yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan mediasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Angga Pangestu Hasyari sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak, Ibu, dan para pihak dalam perkara nomor 333 garis miring Perdata K garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Malang. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atau verset atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga atau terdakwa verset terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Sebelum kita masuk ke agenda mediasi, kita silakan pada masing-masing pihak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Mediator. Perkenalkan, selamat siang sebelumnya kepada Pak Hasan dan juga Ibu Halimah. Perkenalkan di sini saya Puja selaku pihak penggugat. Baik, terima kasih Pak Mediator atas waktunya. Perkenalkan di sini saya Pak Hasan selaku tergugat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah, ibu dari Almarhum Bejo dari pihak tergugat. Terima kasih saya ucapkan kepada para pihak. Baik, sebelum kita memasuki tahap mediasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mengenai negosiasi kita pada siang kali ini. Adapun tahap-tahapan mediasi diantaranya poin pertama, memberikan penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk bergantian. Poin kedua, mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Poin ketiga, mendefinisikan atau menentukan agenda pembicaraan. Poin keempat, tahap negosiasi. Poin kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, saya akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah para pihak sepakat? Sepakat, Mediator. Baik, terima kasih. Karena para pihak telah menyepakati aturan yang sudah saya jelaskan tadi, untuk sesi selanjutnya yaitu penjabaran dari masing-masing pihak. Pada pihak penggugat, Saudari Puja, saya persilakan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih, Mediator. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama ini, bahwa saya merupakan anak almarhumah dari Bejo, ayah saya yang juga kita memiliki sengketa harta waris pada siang hari ini gitu ya, di mana almarhum ayah saya ini memiliki utang kepada saya pasca almarhum ini bercerai dengan ibu saya, yakni di mana pembayaran kuliah saya yang mana tidak pernah diberikan sama sekali oleh almarhum selaku ayah kandung saya selama beliau hidup gitu Pak. Jadi selama masa kuliah saya atau masa pendidikan saya selama S1 itu beliau tidak membiayai pendidikan saya gitu. Yang mana kan di sini itu merupakan kewajiban beliau gitu bagi seorang ayah untuk membiayai pendidikan anaknya gitu. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari ayah saya untuk membiayai saya gitu. Selain itu juga itu poin yang pertama Pak. Nah, poin yang kedua ini almarhum juga tidak pernah menafkahi saya
pasca berpisah dari ibu saya gitu. Sehingga semua biaya dan keperluan hidup saya ini ditanggung oleh ibu saya sendiri pasca bercerai gitu. Walaupun mungkin memang sepengetahuan saya ya Pak, untuk beberapa harta bersama selama perkawinan memang sudah dibagi gitu. Tapi kan untuk kewajiban menafkahi ini kan tetap menjadi kewajiban ayah saya gitu Pak. Nah, selain itu juga selain harta-harta selain harta-harta peninggalan ayah saya seperti misalnya 1 unit rumah, 1 unit mobil Innova, 1 unit pick up dan tabungan, almarhum juga menurut pengamatan saya juga Pak masih punya harta lain gitu Pak yang disembunyikan oleh Pak Hasan dan Ibu Halimah ini gitu. Karena menurut saya nggak mungkin cuma itu aja gitu harta dari ayah saya gitu Pak. Baik, terima kasih kepada Saudari Puja. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan kepada pihak tergugat Bapak Hasan untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Bapak Mediator atas kesempatannya. Sebelumnya saya dari lubuk hati yang paling dalam sangat kecewa atas tuduhan oleh cucu saya kepada saya dan istri saya yang mana juga merupakan nenek dari cucu saya ini. Kami jujur-jujurnya sangat menyayangi cucu kami ini, Pak, si Puja. Alhamdulillah walaupun kami sudah lama tidak bertemu, dia sudah menjadi anak yang sehat dan pintar. Jadi begini Bapak Mediator, terkait dengan tuduhan yang dilontarkan oleh Puja mengenai harta lain yang kami sembunyikan itu tidak benar adanya, Pak. Kami di sini hanya menerima berupa kunci rumah, kunci 2 mobil, dan 2 buku tabungan, serta 1 safe deposit box, yang mana itu dititipkan oleh ayah dari Puja, yaitu almarhum Bapak Bejo, sebelum ia meninggal dunia. Selain itu, tidak ada Pak Mediator. Saya bersumpah, saya juga tidak menyangka cucu saya sendiri akan memberikan tuduhan yang tidak berdasar kepada kami seperti ini. Silakan juga Bapak bisa tanyakan ke istri saya bahwa kami tidak pernah menerima barang apapun selain dari kunci rumah, kunci 2 mobil, 2 buku tabungan, dan 1 safe deposit box. Begitu Bapak Mediator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hasan atas penjabaran Bapak. Selanjutnya saya beralih ke Ibu Halimah. Kepada Ibu Halimah saya persilakan. Pak Mediator, saya tidak pernah tahu dan tidak pernah memegang alat bukti seperti apa yang dikatakan oleh cucu saya, Saudari Puja. Kami tidak menyembunyikan apapun, Pak. Bisa diperiksa dan dibuktikan sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menerangkan pokok permasalahannya. Selanjutnya mungkin kepada pihak penggugat ingin menanggapi lagi. Saudari Puja, kami persilakan. Iya Pak Mediator, makasih sebelumnya. Jadi gini ya Pak Mediator, kan ayah saya ini setahu saya ya Pak ya, ini kan beliau memiliki beberapa usaha gitu. Nah, setahu saya juga beliau tuh sempat membangun tanah gitu Pak, untuk membangun usahanya yang baru itu Pak. Nah itu gimana itu ya nasib tanahnya itu? Berarti kan ada harta lain nih, selain harta-harta yang disebutin tadi gitu Pak. Makanya saya bisa berspekulasi seperti itu gitu, karena sependek pengetahuan saya, ayah saya ini pernah membeli tanah gitu untuk usahanya. Sebentar Pak Mediator. Terkait dengan tanah tersebut saya ingin menjawabnya. Nah, untuk tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum sendiri dan dimasukkan ke dalam buku tabungan bank. Jadi tanah tersebut sudah dijual seharga 500 juta rupiah dan bisa dicek Bapak Mediator sendiri di tabungan bank yang dimiliki oleh almarhum Bejo. Jadi tidak ada hal lain lagi yang kami sembunyikan Pak terkait dengan tuduhan tanah tersebut, apalagi bisa dicek sendiri, ada itu. Serta juga ada bukti kwitansi jual belinya, Pak. Kami bisa membuktikan, Pak. Sayangku Puja, nenek bersumpah tidak ada harta lain peninggalan ayah kamu selain yang tertulis dan sesuai yang diterangkan di atas. Baik, cukup kepada para pihak, harap tenang dan tetap mengikuti peraturan mediasi kita pada siang hari ini.
Mungkin kepada Puja ingin menanggapi dan menyampaikan solusi-solusi apa yang bisa menjadi gambaran kita pada negosiasi kita kali ini dengan mendengar beberapa penjelasan dari Bapak Hasan dan Ibu Halimah tadi. Kami persilakan Saudari Puja. Iya ya Pak, kalau saya gini aja sih Pak, memang saya kan saya sudah tidak pernah kontak-kontakan juga ya Pak dengan beliau gitu, dengan Pak Hasan dan juga Ibu Halimah ini gitu. Ya jadi menurut saya ya udah gini aja Pak, kalau memang misalkan nggak ada hak yang disembunyikan ya silahkan dibuktikan aja gitu. Biar juga tidak menimbulkan kecurigaan gitu. Jadi ya silahkan dibuktikan bahwa memang tidak ada hak yang disembunyikan gitu sih kalau dari saya Pak. Baik, Pak Mediator, saya siap membuktikan. Silahkan Nak Puja datang sendiri ke rumah saya, melihat bukti-bukti peninggalan almarhum ayah kamu yang ada di saya. Kami sama sekali tidak menyembunyikan apapun, Nak. Baik, mungkin selanjutnya kita beralih kepada Bapak Hasan. Pada Bapak Hasan, kami persilakan untuk menanggapinya. Baik, menurut saya gini Pak Mediator ya. Kasihan juga almarhum di sana, kan biarkan dia pergi dengan tenang begitu. Kami juga selaku kedua orang tua dari almarhum tidak banyak menuntut apa-apa. Kami menerima terkait dengan pembagian harta warisan seperti apa yang diputuskan oleh pengadilan agama sendiri, Pak. Jadi untuk pembagian kepada Puja tidak ada yang kami sembunyikan sama sekali. Puja juga merupakan cucu kesayangan kami. Alangkah baiknya masalah ini kita selesaikan saja secara kekeluargaan, apalagi mengingat hubungan kita juga sebelumnya dari awal ini ada kerenggangan sedikit dan tidak harmonis begitu, Pak. Jadi saya juga ingin Puja memaafkan almarhum atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya selama dia hidup seperti itu, sehingga kita dapat kembali mendekatkan hubungan kekeluargaan kita. Begitu Pak Mediator. Baik, terima kasih Saudara Bapak Hasan. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Puja, bagaimana dengan saran dari Bapak Hasan menurut Saudari Puja? Ya, jika memang begitu, sebenarnya saya juga nggak masalah sih Pak Mediator ya. Ya, saya juga akan menerima pembagian harta waris seperti apa yang diputuskan oleh pengadilan agama. Tapi di sini nggak gitu aja ya Pak. Saya juga mau meminta tambahan biaya ganti rugi selama pendidikan saya, selama saya S1, karena kan pure di sini yang membiayai itu ibu saya sendiri gitu. Nggak ada tambahan ataupun bantuan dari almarhumah ayah saya gitu. Jadi di sini saya sebagai anaknya ya ingin meminta itu gitu Pak, kewajiban yang harus ditunaikan oleh ayah saya sendiri gitu Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari Bapak Hasan dan Ibu Halimah terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh Saudari Puja? Kami persilahkan. Untuk itu, kami tidak masalah, Pak Mediator. Puja merupakan cucu kesayangan kami. Untuk urusan tersebut, insya Allah kami sanggup bersedia. Hitung-hitung sebagai permintaan maaf kami dan untuk menggantikan kewajiban almarhum ayah Puja selama hidupnya. Baik, Ibu Halimah, terima kasih atas tanggapannya. Jadi berdasarkan beberapa solusi-solusi dari Puja, Bapak Hasan dan Ibu Halimah, ditemukan beberapa kesepakatan negosiasi kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, untuk pembagian harta warisnya, Puja siap menerima sesuai dengan pembagian harta yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, dengan catatan bahwa harta lain yang diyakini Puja disembunyikan oleh pihak tergugat dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, selain itu selama masa pendidikan Puja meminta ganti rugi karena selama kuliah almarhum Bejo tidak pernah membiayai pendidikan Puja. Yang ketiga, bahwa Bapak Hasan dan Ibu Halimah siap membuktikan bahwa tidak ada harta atau peninggalan almarhum lainnya yang disembunyikannya. Yang keempat, bahwa Bapak Hasan dan Ibu Halimah siap untuk mengganti biaya pendidikan Puja selama perkuliahannya. Baik, bagaimana dengan penjelasan saya kepada para pihak? Saudari Puja.
Baik Pak, jika kesepakatan negosiasi kita pada siang hari ini menemukan titik temu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya pun tidak masalah Pak, gitu. Asalkan tetap pada poin yang tadi bahwa spekulasi saya mengenai harta yang disembunyikan itu dapat dibuktikan kebenarannya bahwa memang tidak ada harta lain yang disembunyikan oleh kedua kakek dan nenek saya ini. Dan yang paling penting adalah saya mendapatkan ganti rugi atau pembayaran terkait dengan kewajiban almarhumah ayah saya untuk biaya pendidikan saya selama saya kuliah S1, Pak. Untuk hal-hal lain, pembagian harta lain, saya sepakat sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama, Pak. Baik, terima kasih Saudari Puja. Lantas bagaimana dengan Bapak Hasan dan Ibu Halimah? Baik, saya juga sepakat jika begitu Pak Mediator. Ya, kalau dari saya sendiri sepakat. Baik, terima kasih. Baiklah, selesai sudah mediasi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.